Pada abad ke-16, terjadi penjelajahan samudera secara besar-besaran oleh bangsa barat, tak terkecuali Belanda. Mereka juga turut mengirimkan pelautnya untuk mencari sumber bahan mentah setelah kota Konstantinopel di Eropa dikuasai oleh kerajaan Turki Utsmani. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka sampai ke Kepulauan Nusantara pada tanggal 23 Juni 1595 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Rombongan mereka kemudian pulang ke Belanda dengan muatan kapal penuh rempah-rempah. Setelah pelayaran de Houtman, mulai banyak pedagang Belanda yang berlayar sampai ke Nusantara. Namun, kedatangan para pedagang Belanda ini memunculkan sebuah masalah baru, yaitu persaingan di antara mereka. Masing-masing di antaranya berebut rempah-rempah yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Tapi, perlahan-lahan mereka kemudian menyadari bahwa persaingan sesama mereka hanya akan saling menghancurkan satu sama lain. Bukan perkara mudah untuk menyatukan banyak perusahaan yang berbeda-beda ini. Masing-masing punya ego tinggi karena ingin berkuasa di perusahaan gabungan yang akan terbentuk. Ada perasaan saling curiga di antara mereka, bahwa usaha menyatukan perusahaan hanyalah cara untuk menguasai perdagangan dan melenyapkan saingan. Ketidaksepahaman ini terjadi cukup lama, sampai akhirnya para tokoh kerajaan Belanda, yaitu Pangeran Maurits dan Johan van Oldenbarnevelt, menjadi penengah di antara perdebatan para pedagang. Kedua tokoh ini menyerukan persatuan dan menyatakan bahwa perpecahan hanyalah perbuatan sia-sia belaka. Terlebih lagi, selain persaingan di antara pedagang Belanda sendiri, terdapat pula persaingan dengan kongsi dagang Inggris yang sudah terlebih dahulu terbentuk, yaitu EIC atau East India Company, yang mampu menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah India. Akhirnya, untuk menyatukan kekuatan di antara mereka dan untuk melawan kongsi dagang Inggris, para pedagang Belanda yang terdiri dari 6 perusahaan besar bersepakat untuk melebur diri menjadi satu dalam Verenigde Oost-Indie Company, atau lebih sering kita sebut sebagai VOC, pada tanggal 20 Maret 1602, atau 7 tahun setelah kedatangan mereka yang pertama kali ke Kepulauan Nusantara. Oleh kerajaan Belanda, VOC diberi hak khusus atau istimewa yang sering disebut sebagai hak oktroy. Isi hak oktroy tersebut adalah, yang pertama, mereka berhak memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah antara Tanjung Harapan di ujung selatan benua Afrika sampai Selat Magelhaens di ujung selatan benua Amerika. Yang kedua, mereka berhak untuk merekrut pegawai. Lalu, yang ketiga, membentuk angkatan perang sendiri. Yang keempat, melakukan perang. Yang kelima, membangun benteng dan melakukan perjanjian di seluruh Asia. Serta yang keenam, mereka berhak untuk mencetak mata uang sendiri. Dengan hak oktroy ini, VOC bisa bertindak seperti halnya sebuah negara. Karena banyaknya hal yang dapat mereka lakukan, seperti membentuk tentara dan mencetak uang sendiri. Dengan hak oktroy ini pula, VOC kemudian dapat dengan leluasa bertindak semaunya dalam setiap perdagangan yang mereka lakukan di Kepulauan Nusantara, yang kemudian kita tahu semua ini berujung kepada penjajahan.